Pemirsa, Anda menyaksikan di Indonesia Economic Club. Baik, saya harus menyapa yang di Bali nih, Prof. Ya, Iya, Iwan. Iwan Sugata. Ya, masih bersama kami ya. Dan bagaimana sebenarnya desain yang menyerupai mobil tadi itu terpikirkan oleh Anda? Mengapa Anda memilih motor listrik selain tadi ya itu ramah lingkungan dan lain sebagainya? Tapi background sebenarnya seperti apa? Yang saya pikir kalau misalnya lagi sering nggak kalau misalnya di Jakarta gitu mau naik taksi atau mau naik taksi dari tempat A ke B gitu biasanya. Tapi sebetulnya cuma 3 atau 4 kilometer. Tapi kalau misalnya naik taksi mungkin harus setengah jam gitu biarpun cuma 3-4 kilometer. Tapi kalau misalnya naik Gojek gitu, tapi kan kalau kepanasan panas, kalau misalnya hujan basah. Dan juga suka-suka kan, apalagi kalau misalnya lagi mau meeting kan agak susah kan kalau misalnya naik ojek, kalau meluk agak pakai helm kan agak keringetan kan jadinya. Dan bagi saya juga, apalagi kalau jadi kita invent produk ini Manu supaya buat kenyamanan dan keamanan juga yang sebetulnya yang saya kembali dari luar negeri sebenarnya udah 26 tahun di luar. Dan baru beberapa tahun yang lalu mulai naik motor gitu. Salah satu yang benar-benar saya merasakan di Indonesia itu adalah yang banyak orang yang naik motor bawa anak sendiri dan saya merasa itu bahaya sekali. Dan juga makanya kita invent this product buat bawa anak, bawa keluarga yang lebih aman. Gitu. Saya penasaran kenapa Iwan tidak langsung saja ke mobil listrik gitu, yang lagi kata orang lagi happening di mana-mana. Kenapa harus motor listrik? Dan saya dengar juga bahkan lagi persiapan untuk kerjasama dengan perusahaan Jerman ya kalau saya tidak salah. Ya kita juga lagi kalau sebenarnya perusahaan Eropa, tapi kalau misalnya kita ambisinya sih kita mau produce kita sendiri di sini di Bali gitu, bukannya di Eropa, maunya di Bali pertama-tama karena market terbesar adalah di Indonesia, bukannya di Eropa gitu. Kenapa kita nggak mau bikin mobil gitu? Karena produk ini bagi saya, kalau misalnya mobil, biarpun kalau misalnya macet, biarpun mobil listrik tetap aja ngantri di belakang mobil lagi gitu. Makanya produk kita kan sekecil motor, cuma 80 cm lebarnya. Dan jadi bisa seperti motor juga, bisa selap-selip, bisa zigzag, mau parkir lebih gampang. Dan juga produk ini lebih ekonomis buat masyarakat Indonesia buat membelinya gitu. Bagi saya itu. Oke, nah Mas Bayu, ya bagaimana dengan sistem teknologi yang smart farming ini? Seberapa persen sih akurasi yang bisa diberikan kepada siapa saja yang menggunakan teknologi ini? Oke, kalau dari sisi provennya gitu ya. Jadi tahun 2010 gitu, kami melakukan uji coba di Kabupaten Wonogiri. Di situ kami waktu itu masih belum aplikasi gitu ya. Kemudian kami mendapatkan data, kemudian kami olah dan kami informasikan by SMS ke petani. Di situ terjadi peningkatan produktivitas gitu dari 8 ton per hektar menjadi 12 ton per hektar untuk komoditas padi. Nah, kemudian di tahun 2019 kemarin untuk komoditas bawang merah gitu ya di Kabupaten Malang gitu terjadi peningkatan. Yang pertama dari sisi produktivitas 30%. Dari 8 menjadi 10 ton per hektar rata-rata. Kemudian yang kedua adalah dari sisi biaya produksi, dalam hari ini adalah pemupukan. Karena selama ini petani selalu memberikan pupuk itu berdasarkan feeling gitu ya, berdasarkan feeling dan turun-temurun gitu ya. Jadi mereka juga beranggapan bahwa semakin banyak dipupuk itu harapannya semakin bagus, padahal juga seperti manusia gitu kan. Tanaman juga seperti manusia, diberikan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Apakah teknologi ini juga menguntungkan? Ya, otomatis menguntungkan karena yang tadi ada peningkatan produktivitas di situ, kemudian juga yang kedua ada penghematan biaya produksi gitu. Sehingga Prof, kalau dilihat dari statement dua sosok ini tadi juga saya sempat kaget, Maydi menyampaikan bahwa yang sulit itu bukan mencari modal, tetapi mencari orang. Ini baru saya dengar beberapa orang yang kita undang ke sini kesulitan mencari modal gitu, investor. Tetapi ini kesulitan juga mencari orang. Kalau melihat dari teknologi 4.0 ini akan seperti apa nantinya di Indonesia? Ada orang yang kita sebut sebagai technical, memiliki keahlian teknikal, dan yang kedua adalah keahlian bekerja. Ya,
Dua-duanya masalah sebetulnya. Ya. Yang pertama adalah dari segi teknis di Indonesia ini kita terlalu banyak mendidik orang ilmu sosial, sehingga mencari orang yang memang ilmunya adalah science. Ya, sains ini bukan hanya semata matematika ya, tetapi juga sampai ke tadi itu ilmu klimatologi ya, klimatologi, engineering dan sebagainya. Tidak banyak di Indonesia. Itu satu, itu persoalannya. Kalaupun ada, ini barangkali juga sebagian obsolete, ketinggalan zaman. Gitu. Jadi kalau waktu saya sekolah dulu itu saya diberitahu, katanya terjadi dulu 20 tahun kita ketinggalan. Tapi makin kesini mungkin sudah tinggal 10 tahun. Dengan adanya internet barangkali tinggal 5 tahun. Tetapi sekolah itu memang terlambat merespons. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah keahlian dalam bekerja. Ini menyangkut soal etos kerja. Etos kerja, kedisiplinan. Ya. Kita cari orang banyak, betul banyak. Tetapi apakah dia punya disiplin? Apakah dia punya kesungguhan? Apakah benar-benar dia mau berkorban, belajar lagi, cari yang tidak mudah dan lain sebagainya? Ini butuh waktu. Dan tentu saja memang bagi perusahaan-perusahaan yang startup, ya kan kantornya kan bukan seperti di Sudirman Tamrin. Gedungnya bertingkat, lampunya banyak, begitu ya. Pikirannya orang bekerja pakai dasi. Tapi kalau bekerja dengan startup, bekerja di garasi, turun ke lapangan. Mereka ini kalau kita lihat CEO dari perusahaan-perusahaan startup ya, tidak ada yang berpakaian formal, pakai kaos. Ya. Iya, saya perhatikan semua pakai kaos, tidak ada yang pakai dasi. Hanya ya. Langsung menunjukkan kaosnya. Baik, Prof. Ini mencerminkan gaya rumahan kan? Iya, gaya rumahan dan lebih ini ya apa namanya santai, informal. Bekerja anytime, 24 jam mereka bekerja. Dan gayanya bermain. Gayanya bermain, bukan bekerja. Baik, Prof. Kita break terlebih dahulu. Dan pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami.